atau mantan. Itu Kok sekarang lain ya? Dulu kayaknya enggak seperti ini kok, sekarang kayaknya lebih cantik, lebih ganteng. Kalau sudah ketemu dengan pasangannya tuh dibicarakan dulu. Punya visi yang sama enggak? Satu. Jadi tidak hanya solih, tetapi juga muslih. Jadi yang dituntut itu hanya istri untuk mendapatkan ridho suami. Perkawinan itu bukan sepele. Jodoh itu cerminan diri sendiri. Yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Bagaimana nasib orang yang buruk dan belum mendapatkan hidayah untuk menjadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman santri semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. By the way, ini adalah podcast Bincang Santri Progresif pertama saya, Ika Isnawati, bersama narasumber yang sangat menginspirasi generasi muda terutama. Beliau adalah Ning Siti Rofiah, biasa kita sapa akrab Ning Rofi. Beliau adalah salah satu putri dari pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam Al-Falah Salatiga. Ya, sebelumnya boleh Ning Rofi sebentar menyapa pemirsa yang ada di rumah. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa menyapa pemirsa sekalian, para santri dan siapapun yang sedang menyaksikan podcast ini, ya, semoga ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas pembahasan yang menurut saya menarik, karena mungkin semua orang ingin menjalani fase ini, ingin berada di fase ini. Yang kita akan bahas adalah tentang keluarga maslahah. Jadi sebelum kita jauh membahas mengenai keluarga maslahah, apa sih makna dari keluarga maslahah itu sendiri? Oke, Mbak Ika. Keluarga maslahah itu adalah ini gini ya. Jadi saya mau berangkat dulu dari maqasid syariah. Ya, jadi tujuan-tujuan diterapkannya hukum Islam itu kalau diperas jadi satu, itu adalah kemaslahatan. Nah, kemaslahatan itu harus terwujud di dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk di dalam berkeluarga. Jadi keluarga maslahah itu adalah keluarga yang goalsnya, tujuannya adalah untuk menghadirkan kemaslahatan, kebaikan, tidak hanya bagi salah satu pihak saja, tidak hanya bagi suami saja, tapi juga bagi istri, bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Nah, nanti ketika kemaslahatan itu sudah didapat, keluarga ini bisa menjadi berdaya dan kemaslahatan itu bisa lebih luas lagi. Satu keluarga bisa memberikan kemaslahatan ke lingkungan sekitarnya, ke masyarakatnya, ke negaranya, dan juga nanti ke alam semesta. Nah, kan konsep khairu ummah itu berangkatnya dari situ. Harus berangkat dari keluarga yang maslahah. Khairu ummah nanti menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nanti kalau dalam konteks yang lebih luas lagi ya, menjadi rahmatan lil alamin. Itu berangkatnya dari keluarga maslahah. Jadi keluarga maslahah itu outputnya juga yang betul. Jadi outputnya. Tapi sebelum nanti ada output berupa kemaslahatan itu, di dalamnya harus kuat dulu. Itu yang penting. Jadi untuk membangun sebuah keluarga yang maslahah itu benar-benar dibutuhkan mental yang sama-sama siap dari kedua belah pihak. Betul. Namun kalau sekarang kan banyak sekali kasus yang nikah muda. Jadi saya ingat salah satu video Ning Rofi yang situ menyebutkan bahwa zaman sekarang pernikahan itu seolah-olah hanya sebatas menghalalkan yang haram. Padahal pernikahan itu adalah bukan sekedar menyatukan raga, tapi juga penyatuan jiwa. Namun mengenai hal itu kan banyak sekali
yang lulus SMP menikah, lulus SMA menikah, bahkan lulus SD. Itu dari segi mental tuh kayaknya belum siap untuk membina rumah tangga yang berlangsung seumur hidup. Nah, itu bagaimana tanggapan Rofi mengenai nikah muda? Nikah muda itu sangat berisiko. Ya, jadi dengan nikah muda itu semakin menjauhkan kemaslahatan yang ingin dituju. Kalau kita mau memperjelas nikah muda, kalau muda itu kan relatif ya, ukuran muda itu berapa? Kita pakai saja term nikah anak. Kalau anak lebih jelas, kita acuannya misalnya pakai Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak itu adalah setiap orang yang usianya belum 18 tahun, itu anak. Jadi 17, 16 dan seterusnya ke bawah itu anak. Kalau mereka menikah, itu resikonya besar. Satu, resiko kesehatan. Karena secara fisik belum siap, ya, maka potensi terjadi gangguan kesehatan itu lebih besar. Dan ini terutama bagi perempuan. Karena perempuan yang memiliki kodrat dengan alat-alat reproduksi yang nantinya akan menjadi orang yang mengalami fungsi reproduksi untuk menghasilkan keturunan, itu kan perempuan. Yang hamil perempuan, yang melahirkan perempuan, yang menyusui perempuan. Jadi kalau perempuannya tidak siap, maka akan sangat rentan sekali terganggu kesehatannya. Kalau secara medis, ya, perempuan itu baru siap untuk melakukan fungsi reproduksi yang berupa kehamilan, ya, itu mulai umur 20 tahun. Jadi sebelum itu resikonya besar, ya. Nah, secara faktual kita bisa melihat contohnya, angka kematian ibu melahirkan di Indonesia itu cukup tinggi, ya. Nah, yang membuat angka itu juga tinggi itu juga adalah soal perkawinan anak. Jadi karena belum umur, jadi berisiko akhirnya itu baru resiko secara fisik, ya. Nanti ketika anak itu belum punya matang dari segi psikologi, ya, emosional gitu, ya. Nanti cekcok sedikit dengan suaminya, berantem, ya. Apa yang terjadi? Macam-macam kan kemungkinannya, perceraian misalnya. Jadi nikahnya usia anak, perceraiannya juga usia anak. Atau kemudian terjadi kekerasan, ya, karena anak belum bisa mengendalikan emosinya dengan baik kan. Ekspresi kemarahannya itu bisa ditunjukkan dalam berbagai macam hal, ya. Misalnya kekerasan fisik. Nah, itu potensial sekali terjadi. Jadi dari banyak hal yang namanya perkawinan anak itu kemungkinan madorotnya lebih besar, ya. Kalau ada yang kampanye perkawinan anak, nah itu kira-kira kita harus melihatnya dalam kacamata yang kritis. Jangan sampai ikut-ikutan mendukung, ya. Ya, biasanya kan ada kan yang melakukan kampanye nikah anak dengan visualisasi yang sangat menarik. Yang cowok ganteng, yang ceweknya cantik, ya kan. Daripada pacaran lama-lama nggak halal, mending menikah dulu, pacarannya setelah menikah. Wah, kayaknya kok asik banget, ya. Iya, kalau mereka punya kecukupan ekonomi. Kalau semuanya sudah tercukupi kan. Ada tuh selebgram itu kan. Lah tapi kalau dia tidak punya penghasilan apa-apa, susah sekali menjalaninya. Jadi nikah muda itu sangat beresiko dan bahkan kemungkinannya itu kecil untuk membentuk sebuah keluarga yang masalah. Iya. Lalu bagaimana sih kita sebagai santri, peran santri untuk mewujudkan keluarga yang maslahah? Oke. Pertama, santri harus paham dulu pilar-pilar keluarga maslahah itu apa. Pemahaman ini nanti berkaitan dengan persiapannya, gitu ya. Jadi santri itu harus siap betul. Kalau sudah siap, nanti kan enak menjalaninya, ya. Jadi nanti kemaslahatan yang didapat itu bisa betul-betul diwujudkan. Nah, apa saja yang harus dipahami?
tentang 5 pilar itu. Yang pertama, memiliki perspektif zawaj. Zawaj itu artinya berpasangan. Ya. Jadi kalau menikah berarti suami istri itu berpasangan. Pasangan itu mitra. Mitra itu artinya setara. Jadi suami istri itu setara di dalam kebaikan. Nah, kalau perspektifnya zawaj, maka salah satu dengan yang lain itu tidak saling mendominasi. Tidak akan mau menang sendiri, memaksakan pendapat, memaksakan kehendak. Misalnya, loh, saya kan suami, kamu harus taat sama saya. Nah, biasanya begitu kan? Ya. Itu sepintas sepertinya betul ya. Sepertinya di dalam agama seperti itu. Istri harus taat pada suami. Tapi jangan keliru memahami. Kenapa? Karena kita tidak boleh taat mutlak kepada selain Allah. Ketaatan mutlak kita itu hanya harusnya diberikan kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Kenapa? Karena ketaatan mutlak kepada selain Allah itu bisa menjadikan kita musyrik. Karena artinya menyekutukan sesuatu selain Allah dengan menyerahkan ketaatan kita. Termasuk pada suami. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan suami itu manusia biasa yang juga berpotensi melakukan kemaksiatan. Jadi batasannya apa? Batasannya adalah ketika ketaatan itu mengarah kepada kemaksiatan, mengarah kepada nilai-nilai yang tidak adil, nah itu sudah tidak betul. Ya, karena sesungguhnya dengan perspektif zawaj ini suami dan istri itu bisa saling bernegosiasi, ya, menyampaikan apa sih yang dimaui istrinya, yang dimaui suaminya itu apa. Jadi masing-masing itu memiliki hak untuk berpendapat, ya, sehingga masing-masing keinginannya bisa terakomodir, sama-sama senang, sama-sama bahagia, ya. Jadi kalau masing-masing itu sudah bahagia, nanti bisa saling membahagiakan. Nah, kalau yang satunya hanya memaksakan terus kepada pihak yang lain, pasti nanti akan banyak sekali hal-hal yang tidak diinginkan, yang sifatnya madharat tadi, gitu ya. Jadi prinsipnya itu zawaj. Prinsip ini sebenarnya lebih luas, artinya lebih enak ya diterapkan di dalam kehidupan rumah tangga itu, karena berdasarkan situasi, kondisi, ya itu bisa menyesuaikan. Misalnya tadi soal pembagian kerja, ya, berbagi tugas. Nanti yang istri misalnya ingin aktif, misalnya santri Al-Falah nanti lulus dari sini aktif di Fatayat. Nah, mau ada kegiatan nih di Fatayat, anaknya siapa yang jaga? Gantian suaminya. Nanti besok lagi ternyata suaminya punya kegiatan di Ansor, nah, istrinya gantian yang jaga. Lebih enak, lebih akomodatif, lebih fleksibel. Masing-masing masih bisa memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Kalau salah satunya dipaksa hanya di rumah saja, gimana dia mau berkembang? Gitu. Jadi kalau cari pasangan itu, ya, utamakan yang punya visi berkembang bersama. Mau diajak kerja bersama. Jadi kemaslahatan yang ingin ditujukan, kemaslahatan setiap pihak. Ya maslahat untuk istrinya, ya maslahat untuk suaminya. Jadi masing-masing bisa mengembangkan diri, bisa belajar. Kan katanya kewajiban belajar itu kan seumur hidup, ya kan. Jadi masing-masing memberikan kesempatan pada pasangannya untuk saling belajar, ya. Jadi prinsip zawaj itu nantinya dasarnya itu kesalingan, saling menghormati, saling mengasihi, saling kerjasama, saling menghargai, saling saling membahagiakan. Tidak merendahkan. Biasanya secara halus nih masyarakat tidak menyadari bahwa itu adalah merendahkan pasangan, ya. Misalnya gini, alah istri itu tahu apa sih, kan dia perempuan, nggak usah lah gitu.
itu artinya dia merendahkan kan? Tidak menganggap istrinya itu punya kemampuan, itu tidak boleh di dalam Islam. Ya. Sesama manusia itu harus saling menghargai. Itu prinsip yang pertama. Sekarang mau lanjut prinsip kedua. Prinsip yang kedua itu adalah memahami perkawinan itu sebagai misaqun ghalidho. Itu yang bagaimana? Misaqun ghalidho itu disebutkan di dalam Al-Quran itu tidak banyak, hanya 3 kali ya. Dan salah satunya di dalam konteks perkawinan. Jadi misaqun ghalidho itu artinya adalah perjanjian yang agung. Perkawinan itu bukan sepele, dia perjanjian yang agung. Maka ketika mau melangkah ke jenjang perkawinan, itu komitmennya harus kuat. Ya, masing-masing itu harus sudah menyadari itu dengan komitmen yang kuat. Komitmen itu wujudnya apa? Kalau orang sebelum komitmen itu kan harus riset dulu ya. Iya. Harus tahu dulu kan kira-kira nanti bagaimana ya kehidupan saya setelah menikah. Kira-kira bisa nggak ya saya menyatukan visi misi pribadi dengan visi misi pasangan? Kenal nggak dengan pasangannya? Kebiasaan-kebiasaannya apa? Kepribadiannya seperti apa? Itu penting. Harus didahului itu dulu. Kalau orang mau berkomitmen, mau membuat perjanjian, itu kan biasanya harusnya di belakang tuh sudah mantep kan? Kemantapan itu harus dibangun. Ya, dengan mempersiapkan diri dan mengenal calon pasangan dengan sebaik-baiknya. Nah, baru melangkah komitmen itu memegang teguh. Jadi karena perkawinan itu bukan hal yang main-main, maka sebisa mungkin di dalam perkawinan itu harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai mengarah kepada sesuatu yang bisa menghancurkan pernikahan itu. Misalnya, ini biasanya cobaan juga bagi pasangan ya, melihat orang lain yang lebih indah, kayaknya kok lebih sesuai dengan ini ya, tipe saya gitu. Atau mantan, kok sekarang lain ya. Dulu kayaknya enggak seperti ini, kok sekarang kayaknya lebih cantik, lebih ganteng, status sosialnya lebih tinggi, dia ekonominya lebih mapan. Nah, kalau kita sudah punya komitmen ya, kita tidak akan membiarkan fantasi-fantasi perasaan itu lebih jauh. Kita akan menyetop karena kita sudah punya pasangan. Ya, jadi komitmen yang kuat itu harus dibutuhkan dengan kesiapan. Jadi kalau mau menikah harus betul-betul siap. Siap ilmunya, ya. Siap dengan rencana masa depannya, ya. Anda kerja apa ya, sumber nafkahnya kira-kira nanti dari mana ya, itu harus dipikirkan. Jadi tidak semata-mata nekat, nanti kalau sudah menikah pasti ada deh rezekinya. Tidak bisa begitu, harus sudah siap ya. Dan ini tidak berarti bahwa orang yang menikah itu harus sudah sangat mapan, tidak ya. Tetapi dia punya keinginan dan tindakan nyata, dia berusaha berikhtiar untuk mencari rezeki. Kan yang penting berusaha, setelah itu bertawakal. Kan itu. Itu yang kedua, misaqun ghalidho. Kemudian yang keempat, antarodin. Prinsip tarodin. Prinsip tarodin itu prinsip saling ridho. Nah, biasanya nih di dalam masyarakat itu yang sering kali pahami ya, ridho suami itu adalah ridhonya Allah, iya Kak? Iya. Jadi istri itu harus mencari ridho suami. Kalau suamimu nggak ridho, ya jangan berani-berani gitu, karena pasti nanti Allah juga tidak ridho, biasanya gitu. Jadi yang dituntut itu hanya istri untuk mendapatkan ridho suami. Nah, sebenarnya kalau di dalam Al-Quran itu prinsipnya tarodin. Tarodin itu saling meridho. Jadi yang diharapkan ridhonya itu tidak hanya dari suami, ridho istri juga penting. Jadi suami istri itu harus saling ridho. Dan saling ridho itu artinya tidak menuntut pasangan kita untuk ridho kepada kita, tapi kita berusaha bagaimana agar pasangan
kita itu ridho dengan kita. Kalau sudah punya perspektif seperti ini, biasanya dia akan berhati-hati di dalam melangkah. Misalnya, saya mau melakukan sesuatu, saya berpikir, kira-kira nanti suami saya ridho nggak ya? Nah, kalau belum belum mantap, ya dikomunikasikan. Jadi harus musyawarah dulu ya kepada suaminya, atau sebaliknya, suaminya juga begitu. Jangan mentang-mentang suami kemudian diputuskan sendiri tanpa sepengetahuan dan ridho istri. Itu juga tidak betul. Jadi suami juga harus berpikir, kira-kira kalau saya begini, istri saya ridho nggak ya? Atau kalau dia tidak mantap, istrinya ridho atau tidak, diajak bicara, saya mau melakukan ini, gimana, kamu ridho nggak? Nah, indah toh. Iya. Nah, jadi masing-masing harus saling ridho. Itu pilar ketiga. Tarodin itu sesungguhnya juga bisa dipraktekkan tidak hanya relasi antara suami dan istri, tapi juga anak dan orang tua. Misalnya, Ya, misalnya anaknya ini mau melakukan sesuatu, misalnya ikut kegiatan apa gitu ya di kampus ya. Kalau dia memahami prinsip ini, maka dia tidak hanya berpikir soal kegiatan itu untuk dirinya, tetapi juga keluarganya. Kira-kira nanti bapak ibu saya itu ridho atau tidak. Nah, dengan demikian kesadaran ini akan menjadi rambu-rambu ya terhadap setiap anggota keluarga. Kalau mau melakukan apapun itu akan lebih hati-hati dan melibatkan keluarga yang lain untuk diajak bermusyawarah. Ya, jadi dikomunikasikan. Komunikasi itu kan kunci kan di dalam keluarga. Biasanya ada kesalahpahaman itu karena tidak ada komunikasi terlebih dahulu. Pokoknya langsung memutuskan saja ya, suami apa gitu ya, istri apa. Nanti jadinya salah paham karena awalnya tidak komunikasi. Nah, jadi konsep ridho itu kalau mau dipahami secara progresif itu seperti itu. jadi tarodin itu mencakup semua anggota keluarga. Iya, betul. Itu tadi berapa? Sudah Itu yang berapa? ketiga. Ketiga, oke. Kemudian yang keempat, Oke. Yang keempat tadi sudah 3. Yang pertama berperspektif zawaj, yang kedua memahami pernikahan sebagai misaqun ghalidho, yang ketiga saling ridho, tarodin, dan yang keempat itu adalah muasyarah bil ma'ruf. Jadi muasyarah bil ma'ruf itu adalah salah satu prinsip ya, pilar. Dengan prinsip ini maka masing-masing pasangan baik istri maupun suami ini memperlakukan pasangannya itu dengan baik, ma'ruf, dengan patut gitu ya. Jadi pertimbangan di dalam melakukan segala sesuatu di dalam keluarga itu tidak hanya soal halal atau tidak halal ya, boleh atau tidak boleh, tapi juga patut atau tidak. Itu penting karena tidak selalu yang halal itu patut. Nah, kadang-kadang di sini ini nanti pas terjadi kesalahpahaman, berdebat, kemudian loh ini kan boleh, siapa yang larang ini? Padahal itu tidak patut. Contoh ya. Misalnya laki-lakinya punya hobi memancing. Dia mancing berangkat dari habis subuh sampai maghrib baru pulang. Mancing itu boleh nggak sih? boleh. Halal. Halal. Tapi kalau berangkatnya dari pagi sampai sore nggak pulang-pulang, itu patut atau tidak? Tidak. Nah itu ya. Jadi salah satu contoh sederhana penerapan muasyarah bil ma'ruf itu seperti itu. Jadi pertimbangan di dalam melakukan segala sesuatunya oleh istri ataupun suami itu harus menyertakan kepatutan. Asas kepatutan itu penting ya. Tidak hanya halal tidak, boleh atau tidak, tetapi patut atau tidak. Kalau tidak patut dilakukan ya harus dipertimbangkan. Kecuali kemudian diobrolkan sama istrinya, misalnya
aku mau mancing ya, udah lama sekali nih nggak mancing misalnya, kan hobi lama, tapi karena pekerjaan akhirnya hobinya nggak bisa dilakukan gitu. Tapi aku maunya yang ini loh, seharian full gitu ya. Terus istrinya bilang ya janganlah, nanti gimana, aku nggak ada yang gantian jaga anak-anak gitu kan. Nggak apa-apa deh, nanti hari berikutnya aku gantian ya, kamu boleh me time ya, gantian aku yang jaga anak-anak. Terus mereka bersepakat tuh ya, nggak masalah gitu. Yang penting ada yang komunikasi. yang penting di antara mereka itu tadi saling ridho tadi ya. Kalau istrinya ya sudah deh nggak apa-apa, nanti giliran hari berikutnya gantian istrinya, me time. Refreshing, karena refreshing itu penting juga untuk sebagai sarana relaksasi, biar nggak stres, biar tidak sepaneng terus ya, karena tugas dan tanggung jawab orang tua itu kan berat ya, memikirkan kebutuhan, memikirkan pendidikan anak-anak, belum lagi yang teknis-teknis yang setiap hari itu macam-macam. Jadi sangat manusiawi sekali, setiap orang itu butuh hiburan, dan setiap pasangan juga harusnya memberikan space, ngasih waktu buat pasangan untuk mencari hiburannya sendiri gitu ya. Dan orang mau nyari hiburan itu kan modalnya macam-macam ya, tergantung dengan seleranya. Mau yang pokoknya kalau udah sama keluarga udah puas gitu ya, tapi ada yang pengen pergi sendiri gitu ya, nggak masalah juga gitu. Jadi goalsnya itu tadi, muasyarah bil ma'ruf. Kemudian yang terakhir yang kelima, sebenarnya sudah disinggung-singgung sih dari tadi. Yang kelima itu adalah musyawarah ya. Jadi musyawarah itu sebenarnya kelihatannya sepele, tetapi tidak. Karena dengan musyawarah itu berarti setiap pasangan itu diharuskan untuk mau mendengarkan pendapat pasangannya. Kan itu tidak mudah. Ya. Memberikan kesempatan kepada pasangan untuk bicara dan kemudian menegosiasikan itu sehingga didapat keputusan bersama, itu sebenarnya tidak mudah. Harus ada sikap legowo gitu. Musyawarah itu artinya setiap ide-ide itu disampaikan kemudian dibicarakan ya. Kalau hanya satu pihak yang kemudian berbicara harus begini dan begitu, itu namanya bukan musyawarah, tetapi jadinya nanti debat kusir. Karena salah satu pihak mendominasi yang lain ya. Nah, jadi 5 pilar itu tadi itu wajib dipahami dan kemudian diamalkan ya, untuk bisa menuju pada keluarga maslahah. Dan pemahaman itu jangan hanya dari satu pihak, iya gak? Iya. Harus dua-duanya paham. Maka sebelum memutuskan untuk menikah, nanti kalau sudah ketemu dengan pasangannya tuh dibicarakan dulu, punya visi yang sama enggak? Satu frekuensi atau tidak? Karena kalau langsung menikah ternyata visinya beda, ya akan susah. Ya bukannya tidak mungkin ya, karena setiap orang itu memiliki kesempatan untuk belajar gitu ya. Tetapi itu juga membutuhkan kesabaran. Nah, kalau dua-duanya itu punya visi yang sama, punya perspektif yang sama, nah itulah yang dinamakan dengan sekufu. Nah, kufu itu sebenarnya gitu. Sekufu itu konsep kafaah. Itu sebenarnya itu bukan setara dalam arti sing kaya dapat sama-sama yang kaya, bukan. Yang pintar dapat yang pintar, bukan ya. Tetapi bagaimana keduanya itu punya perspektif yang sama, punya cita-cita yang sama, sehingga pernikahan itu menjadi wasilah, menjadi jalan bagaimana keduanya itu bisa mewujudkan cita bersama-sama. Nah, nanti hasilnya, outputnya, karena masing-masing anggota keluarga mendapatkan kebaikan, mendapatkan kemaslahatan, maka kemaslahatan itu akan terpancar ya. Jadi tidak hanya solih, tetapi juga muslih. Kalau solih itu untuk diri sendiri. Kalau muslih, jadi manfaatnya untuk orang lain.
Jadi nanti santri Al-Falah itu harusnya ya setelah mereka menikah, terjun di masyarakat gitu ya, jangan hanya sibuk di dalam keluarganya saja, harus ada sisi pengabdiannya, ya, pengabdian kepada masyarakat. Agar apa, kemaslahatan itu bisa lebih luas lagi, bisa dirasakan oleh banyak orang. Nah, itulah yang disebut dengan keluarga maslahah. Nah, kita kan dari tadi sudah berbicara tentang keluarga, dan yang namanya keluarga pasti tidak lepas dari soal jodoh. Ya. Terus saya sering kali mendengar bahwa jodoh itu cerminan diri sendiri. Nah, yang dimaksud cerminan itu yang bagaimana? Apakah yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk? Lantas yang menjadi pertanyaan di benak saya adalah bagaimana nasib orang yang buruk dan belum mendapatkan hidayah untuk menjadi lebih baik? Oke. Sebenarnya baik itu bukan satu keadaan yang statis. Baik itu proses. Nah, kita pahami dari sisi itu, ya. Jadi kita mau menjadi baik itu prosesnya terus menerus nih, bahkan sampai nanti meninggal dunia harus terus menerus menjadi orang yang baik. Nah, jadi kalau nanti cari jodoh itu orang yang dia bersemangat untuk memperbaiki diri terus sepanjang hidupnya. Itu artinya dia tidak pokoknya aku ngene, aku seperti ini, kamu mau menerimaku apa adanya atau tidak. Enggak seperti itu. Jangan mau ditodong kalau inilah aku apa adanya. Jangan mau. Karena setiap orang itu harus berproses ke arah yang lebih baik. Kamu mau enggak berproses bersama menjadi yang lebih baik? Ya, kalau begitu maka kita bisa belajar bersama-sama. Tapi terkadang wanita itu dipandang dari masa lalunya. Itu bagaimana menurut jenengan? Sebenarnya ya setiap orang tuh punya masa lalu, ya yang laki-laki, yang perempuan gitu. Tapi kalau itu kemudian menjadi kendala sehingga seseorang yang tadinya itu kita harapkan untuk menjadi pasangan kita terus menerus melihat masa lalu kita dan itu berpotensi untuk barangkali nanti diungkit-ungkit lagi setelah menikah gitu ya. Ada baiknya untuk difikirkan ulang, apakah orang itu adalah orang yang pas untuk kita. Ya, tadi itu loh yang kita harus memiliki visi dan satu frekuensi gitu. Karena sebenarnya setiap orang itu kan perjalanan hidupnya itu apa yang terjadi itu bermacam-macam ya, kendala yang dihadapi, dinamika kehidupannya. Kita tidak bisa mengatur seseorang kemudian, kalau masa lalu itu kan sudah berlalu ya. Setiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki hidup itu. Jadi kalau dia kok melihat terus masa lalu kita, jadi dipikirkan lagi deh, apakah itu masuk dalam kategori satu visi atau tidak gitu. Karena kalau terus-terusan seperti itu, kalau istilah kekiniannya tuh susah move on ya. Susah move on tuh sulit sekali nanti untuk berkembang karena hanya akan terpacu pada hal-hal yang sifatnya masa lalu. Terus nih contoh juga begini, misalnya nih ya, ada anggapan begini, biasanya perempuan yang berpendidikan tinggi itu biasanya kan dinasihati, jangan ini dulu, nanti orang laki-laki akan takut mendekat karena perempuannya terlalu pintar gitu ya. Nah, anggapan seperti ini saya kira untuk santri yang progresif ya itu jangan dipakai. Kenapa? Ya, kenapa? Karena kalau laki-lakinya takut berarti dia tidak sevisi. Laki-laki seharusnya tidak perlu insecure dengan perempuan berpendidikan tinggi, karena dengan pendidikan yang tinggi itu kemungkinan kemaslahatan yang bisa diberikan itu akan lebih banyak.
akan lebih besar dan mereka bisa bertumbuh bersama. Kalau laki-lakinya masih seperti itu, berarti dia bukan jodoh yang pas. Carilah yang bisa menerima dengan visi misi kita. Oke, saya nanti mau sekolah lagi loh, gitu. Sampaikan di awal. Nah, karena laki-laki nggak perlu takut seperti kalau dia takut berarti dia tidak sevisi. Pikirkan ulang untuk memilih lelaki itu. Iya. Kemudian apa pesan Ning Rofi untuk generasi muda terutama santri milenial mengenai hal ini? Santri milenial itu harus semangat untuk selalu belajar. Karena banyak sekali hal-hal yang baru yang kita hadapi ya, mau tidak mau. Ini berkaitan dengan perkembangan teknologi nih ya yang sekarang. 2 tahun yang lalu barangkali kita tidak sampai berpikir bahwa kita mau tidak mau harus dipaksa beradaptasi dengan situasi sekarang, di mana kita sangat tergantung pada teknologi. Sekolah online, bekerja juga basis online ya, WFH. Semuanya online. Bahkan dakwah sekarang juga online. Kita berdiskusi sekarang ini juga disiarkan secara online gitu ya. Itu kalau kita tidak belajar dan kita tidak beradaptasi, ya akan ketinggalan gitu ya. Jadi santri itu yang harus dijaga semangatnya adalah semangat belajarnya. Jangan sampai karena sudah lulus dari pondok terus kemudian sudah tidak, tapi harus terus memperbaiki diri, harus terus belajar, beradaptasi sambil memegang teguh nilai-nilai kesantriannya. Ya, adabnya, akhlakul karimahnya. Kalau dengan yang tua harus selalu hormat dan takzim. Dan satu lagi yang selalu menjadi tema penting ini ya soal keadilan ya. Berlaku adillah terhadap siapapun. Yang santriwan ya, terhadap perempuan harus adil. Yang santri putri terhadap laki-laki juga harus adil. Karena semuanya sama. Di hadapan Allah manusia itu sama. Jangan merendahkan orang karena jenis kelaminnya, karena ekonominya, karena status sosialnya. Itu bukan santri. Kalau santri dia harus menghargai setiap orang karena semuanya itu adalah sama-sama manusia. Itu. Jadi kesimpulannya adalah untuk menuju keluarga yang maslahah itu benar-benar dibutuhkan mental yang sangat siap, prinsip yang benar-benar matang dan kuat. Terima kasih Ning Rofi untuk ilmunya. Insya Allah sangat bermanfaat terutama untuk teman-teman yang belum menikah. Yang sudah menikah juga. Yang sudah menikah juga. Iya. Semoga kita di masa depan dapat mewujudkan keluarga yang maslahah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.